Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemampuan analisis yang baik disertai dengan penguasaan konsep dasar sangat dibutuhkan ketika kita mengerjakan soal-soal SIMAK UI. Nah, pada video kali ini, saya akan menunjukkan bahwa banyak sekali soal-soal SIMAK UI yang sangat membutuhkan penguasaan konsep dasar dan kemampuan analisis yang baik. Nah, mau tahu bentuk soalnya? Yuk, kita simak aja. Oke, langsung saja kita bahas soal-soal SIMAK UI-nya. Nah, di soal yang pertama, ya, disebutkan soal masalah keruangan penduduk di Indonesia adalah A. Persebaran penduduk yang tidak merata, B. Pertumbuhan penduduk yang tinggi, C. Kualitas penduduk yang rendah, D. Jumlah penduduk perempuan lebih banyak dibanding laki-laki, yang E. Tingkat kelahiran yang tinggi. Nah, pada soal nomor 1 ini, ya, merupakan soal SIMAK UI 2012 kode 822. Yang ditanya adalah tentang bab antroposfer. Nah, secara teori, ya, kata kunci dari soal ini adalah tentang masalah ruangan. Nah, adapun masalah ruangan adalah masalah yang berkaitan dengan eksistensi ruang sebagai penekanan, ya. Misalnya adalah distribusi atau penyebaran. Nah, di sini sudah jelas nih kata kuncinya, yaitu distribusi atau penyebaran. Nah, berdasarkan sensus penduduk Indonesia tahun 2020, ya, bahwa persebaran penduduk di Indonesia itu masih tersebar, ya, terkonsentrasi di Pulau Jawa dengan penduduk terbesar sebesar 56,10%, ya. Padahal Pulau Jawa sendiri hanya sebesar 7% dari wilayah Indonesia. Nah, jadi teman-teman bisa bayangkan, ya, masalah keruangan dari penduduk Indonesia adalah terkonsentrasinya penduduk, ya, sebesar 56,10%. Ya, jadi lebih dari 50% penduduk di Indonesia itu masih terkonsentrasi di Pulau Jawa, ya. Nah, sehingga jawaban dari soal ini adalah yang A, persebaran penduduk yang tidak merata, ya, karena masih terkonsentrasi di Pulau Jawa sebesar 56,10%. Oke, baik. Kemudian nomor yang kedua, ya. Pembentukan delta terjadi secara A, spontan pada pantai tertutup, B, bertahap dan dikendalikan oleh arus yang kuat, C, bertahap dan dikendalikan oleh arus tenang, D, spontan pada perairan teluk yang dipengaruhi pasang surut, E, bertahap dan dikendalikan oleh arus balik. Nah, soal ini merupakan soal SIMAK UI tahun 2011 kode 812 tentang babnya adalah litosfer. Nah, di soal nomor 2 ini sudah mulai terlihat, ya, kita harus mengetahui penguasaan konsep dasar, ya, yang baik. Nah, kata kunci dari soal ini adalah delta. Adapun delta adalah bentuk lahan, ya, atau landform yang dihasilkan dari proses sedimentasi atau pengendapan, ya. Dan sedimentasi atau pengendapan ini sebenarnya salah satu dari tenaga eksogen, ya. Ingat kembali, tenaga eksogen ada 4, ada pelapukan, ada pengikisan, ada pengendapan, dan ada gerak massa batuan, ya. Jangan lupa. Nah, hasil dari pengendapan tenaga sungai atau fluvial, ya. Jadi kalau kita bicara fluvial itu artinya bahwa pengendapan, proses pengendapannya, ya, itu oleh tenaga sungai, ya, fluvial. Nanti sedimentasinya atau bahan dari endapannya itu disebut sebagai sedimentasi aluvium, ya, atau materialnya aluvium, ya. Di mana proses pengendapannya terjadi di muara sungai, ya. Jadi delta merupakan bentuk lahan yang dihasilkan dari sedimentasi tenaga sungai, di mana proses pengendapannya terjadi di muara sungai, ya, itu delta. Nah, karena kita bicara sedimentasi atau pengendapan, padahal secara logika yang namanya sedimentasi atau pengendapan tidak mungkin terjadi pada satu waktu, ya, dia pasti bertahap. Nah, ketika dia bertahap, maka akan membentuk sebuah lapisan-lapisan. Nah, makanya delta biasanya secara morfologi dia memiliki struktur, ya, berlapis-lapis, ya, atau stratigrafinya itu dia berlapis-lapis, ya, ada lapisan-lapisan gitu, ya. Jadi dia menunjukkan bahwa dia terjadi secara bertahap, ya. Jadi kata kuncinya bertahap. Nah, makanya yang jawaban A, jawaban D, ya, itu sudah pasti salah, ya, karena tidak ada kata kunci bertahap, ya. Nah, adapun syarat, ya. Yang pertama, das atau daerah aliran sungai yang luas atau besar, ya.
Kemudian yang kedua, debit sungainya tinggi atau besar, ya. Kemudian sedimen yang terangkut tinggi ya atau material aluvium tinggi. Ya, tadi saya sudah katakan bahwa kalau yang diendapkan oleh tenaga sungai itu namanya materialnya aluvium, ya. Tenaganya disebut sebagai tenaga fluvial, ya. Kemudian daerah humid tropik atau tropis lembab gitu ya. Kemudian arus panjang pantai atau longsor current kecil atau lemah. Nah, ini juga kata kuncinya. Jadi tidak mungkin delta itu terjadi ketika arus panjang pantainya itu dia besar atau kuat atau tinggi ya. Dia sudah pasti lemah ya. Kemudian energi gelombang laut yang lemah atau rendah. Kemudian topografi pantai yang landai ya. Topografi itu artinya bentuk permukaan bumi ya. Jadi bentuk permukaan bumi pantainya itu harus landai ya, tidak boleh curam ya. Kalau curam tidak akan terbentuk delta. Kemudian perbedaan pasang surut yang rendah juga ya. Nah, ini adalah salah satu contoh bentuk delta ya yang berbentuk kipas ya atau arcuate ya yang terdapat pada muara Sungai Nil ya. Delta Sungai Nil itu bentuknya adalah arcuate atau kipas ya, seperti ini bentuknya. Jadi yang hijau-hijau itu deltanya ya. Nah, sehingga nanti jawabannya C, bertahap dan dikendalikan oleh arus tenang. Ya, tadi sudah saya katakan, yang namanya delta terbentuk hasil proses sedimentasi. Nah, sedimentasi itu pasti menandakan ya bahwa prosesnya terjadi secara bertahap, ya tidak mungkin satu waktu. Nah, kemudian ya yang kedua adalah arus panjang pantainya dia rendah atau longsor current-nya rendah atau lemah ya, sehingga nanti arusnya itu tenang ya, tidak boleh kuat atau keras ya, karena tidak akan terbentuk delta kalau arus sepanjang pantai ataupun energi gelombangnya itu dia keras atau kuat ya. Oke, nomor 2 jawabannya adalah C. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Oke, kita lanjut. Nomor 3. Ya, pemetaan persil atau bidang tanah di perkotaan untuk keperluan kantor pajak sebaiknya menggunakan citra satelit resolusi tinggi seperti A. Landsat TM, B. Terra Modis, C. JERS One SAR, ya, D. NOAA, E. Iconos. Ya, ini merupakan soal SIMAK UI 2010 kode 804. Ya, adapun babnya adalah bab penginderaan jauh, ya, atau sering disebut sebagai inderaja atau remote sensing. Nah, kata kunci dari soal ini adalah pemetaan persil. Ya, jadi kalau persil itu seperti pemetaan untuk pemetaan tanah ya bagi rumah ya atau pemukiman ya. Jadi skalanya itu sangat besar ya. Nah, kemudian di bidang bidang tanah di perkotaan untuk keperluan kantor pajak ya. Kemudian kata kunci kedua adalah citra satelit resolusi tinggi ya. Ada pemetaan persil, kemudian ada citra satelit resolusi tinggi. Nah, resolusi sendiri sebenarnya adalah kerincian informasi yang dapat direkam oleh suatu sistem sensor ya atau kemampuan sensor untuk membedakan parameter-parameter tertentu. Ya, sering disebut sebagai kemampuan untuk membedakan ya atau resolving power. Nah, itu namanya resolusi ya. Baik itu resolusi spasial, ya, spektral, temporal, dan radiometrik. Jadi sebenarnya ada 4 konsep tentang resolusi, ya, ada spasial, spektral, temporal, ya, sama radiometrik. Oke. Nah, kemudian, ya, arti dari resolusi tinggi ini sebenarnya adalah bicara tentang resolusi spasial. Jadi kalau misalnya nanti ada soal, ya, kemudian di situ ada kata-kata resolusi tinggi, itu sudah pasti ya menandakan bahwa yang dimaksud adalah resolusi spasial. Nah, yang disebut resolusi spasial adalah ukuran terkecil objek ya yang dapat direkam oleh suatu sistem sensor. Jadi bayangkan kalau misalnya kita berada di dalam satelit ya, di mana satelit itu ya terdapat wahana ya. Kemudian di mana satelit itu terdapat sensor ya. Satelit sendiri sebenarnya wahana ya yang fungsinya untuk meletakkan sebuah sensor. Nah, sensor itu dari atas permukaan bumi kita ya. Nah, itu biasanya orbit dari satelit itu diletakkan di lapisan-lapisan eksosfer gitu ya. Itu diletakkan di sana, kemudian dia merekam. Nah, ya padahal kan ketinggiannya sangat tinggi. Ya kalau dia mampu merekam ya objek sangat kecil ya atau ukuran terkecil objek ya yang dapat direkam oleh suatu sistem sensor ya, makin kecil ukuran objeknya, maka semakin bagus resolusi spasialnya gitu ya. Nah, jadi semakin rinci maksudnya gitu ya. Nah, adapun
oleh Lapan ya, dia membagi karakteristik resolusi spasial ya. Ada yang tinggi ya, jadi ada 4 nanti, ada tinggi, ada sedang, ada rendah gitu ya. Sorry, ada 3, ada tinggi, ada sedang, ada rendah gitu ya. Yang tinggi itu resolusi spasialnya sekitar 0,6 sampai 4 meter. Jadi kalau dari satelit ya ada sensornya, kemudian kita ngerekam, ya itu mampu merekam objek terkecilnya untuk 1 pikselnya ya, 1 pikselnya. Jadi untuk citra satelit sendiri kan datanya data raster. Ya raster itu dibentuk dari data yang berwujud piksel atau picture element atau grid atau matriks ya. Jadi bentuk datanya kotak-kotak. Ya sama seperti misalnya kita lagi bangun tidur ya, bangun tidur kemudian kita foto atau selfie gitu ya. Nah, kemudian pecah-pecah gambarnya atau kita zoom pecah-pecah gambarnya ya kayak kerupuk kulit gitu ya. Nah, ketika kita zoom pecah-pecah berarti itu menandakan bahwa eh, data dari foto tersebut ya itu adalah data raster ya atau pixel ya. Jadi data-data BMP atau bitmap gitu ya. Yang esensinya bitmap ya, JPG ya, PNG ya dan seterusnya itu bentuk datanya adalah data raster gitu. Ya. Nah, disebut resolusi tinggi itu ketika resolusinya adalah ya kemampuan untuk merekam objek terkecilnya itu sekitar 0,6 sampai 4 meter, yaitu untuk 1 pikselnya. Ya, itu seperti citra Iconos, ya, GeoEye, WorldView, Pleiades, ya, kemudian QuickBird, ya. Itu sangat rinci sekali gitu ya. Kemudian yang kedua resolusi sedang ya 4 sampai 30 meter ya itu seperti spot P berarti spot pankromatik ya dia menggunakan panjang gelombang pankromatik atau spektrum tampak ya dengan warna dasar RGB red green blue gitu ya dan gabungannya nanti. Kemudian ada spot spot XS ya itu berarti spot multi spektral ya. Jadi bukan hanya spektrum tampak doang. Ya ada panjang gelombang yang lain ya misalnya inframerah gitu ya. Kemudian ada resolusi rendah ya 30 sampai lebih besar dari 1000 meter ya. Jadi yang direkam itu tidak detail ya karena 30 meter kali 30 meter atau 1000 meter kali 1000 meter ya gitu. Misalnya adalah Landsat MSS atau Multispectral Scanner ya. Jadi Landsat ya atau Land Satellite ya nama citranya adalah nama satelitnya Land Satellite ya, satelit penginderaan sumber daya kebumian ya dengan sensor MSS ya. Jadi MSS itu sensornya. Ya, sensor adalah alat untuk merekam tenaga pantulan maupun tenaga pancaran dari objeknya gitu ya. Di bab pengendalian jauh ya. Multispectral Scanner ya, MSS. Kemudian ada Landsat TM Thematic Mapper, ada NOAA, ya ada Terra Modis, ada JERS-1 SAR ya. Itu adalah resolusi rendah ya. Nah, karena di soalnya yang ditanya adalah pemetaan persil atau bidang tanah ya dengan menggunakan citra satelit resolusi tinggi, maka jawabannya adalah Iconos ya. Karena tadi Landsat TM dia merupakan resolusi rendah, Terra Modis juga rendah, JERS-1 SAR rendah, NOAA juga rendah gitu. Oke, ini merupakan soal yang membutuhkan konsep yang kuat ya dari segi resolusi. Ya, resolusi juga merupakan bagian dari materi penginderaan jauh ya. Oke, ya bisa dipahami ya. Kemudian nomor 4. Nah, pernyataan berikut mengenai pola curah hujan di Pulau Sumatera yang paling tepat adalah, nah soal ini juga membutuhkan pemahaman konsep yang sangat kuat dan kemampuan analisis yang bagus gitu ya. A, wilayah pantai timur menerima hujan lebih banyak dibanding pantai barat. Ya, benar nggak tuh? Ya, kalau pantai timur Sumatera memperoleh hujan lebih banyak dibandingkan pantai barat. Ya. Kemudian B, semakin ke arah pedalaman curah hujan relatif tidak bertambah. Kemudian C, sepanjang pantai barat dari Aceh ke Lampung, curah hujan relatif tidak berkurang. Kemudian D, wilayah sepanjang patahan Semangko memperoleh hujan yang banyak. Ya, kemudian yang E, Aceh mengalami musim hujan lebih awal dibandingkan Lampung. Nah, ini adalah soal SIMAK UI asli tahun 2009 kode 927 tentang babnya adalah atmosfer. Ya, nah, jadi kalau teman-teman di sana yang kurang kuat ya konsep bab atmosfernya, nah itu harus dipelajari lagi ya. Oke, mari kita bahas bareng-bareng di sini. Nah, kata kunci dari soal ini adalah pola curah hujan. Ya, ingat pola curah hujan ya. Nah, ada teorinya yaitu tentang pola umum curah hujan di Indonesia. Itu ada 8 dalil ya, cuma kita tidak bahas 8 dalil semuanya ya karena sangat panjang nanti ya pembahasannya gitu ya. Nah, yang pertama adalah ada 2 rezim hujan ya, yaitu rezim hujan barat
dan timur, ya. Jadi yang disebut rejim hujan barat itu adalah lokasi-lokasi atau wilayah-wilayah di mana eh, angin muson baratnya itu dia lebih dominan pengaruhnya dibandingkan angin muson timur, ya. Jadi pembagian rejim hujan di Indonesia ini sebenarnya dipengaruhi oleh, ya, pengaruh angin muson barat dan angin muson timurnya, ya. Mana yang lebih dominan? Ketika wilayah-wilayahnya itu memiliki atau lebih didominasi oleh pengaruh atau dampak dari angin muson barat yang lebih dominan, maka disebut sebagai rejim hujan barat. Sedangkan wilayah-wilayah yang pengaruh angin muson timurnya lebih besar, ya, dibandingkan angin muson baratnya, maka disebut sebagai wilayah-wilayah yang dipengaruhi oleh rejim hujan timurnya. Nanti batas antara rejim hujan barat dan rejim hujan timur itu terletak pada bujur 120 derajat bujur timur, ya, atau sekitar kota Bantaeng, ya, di mana kota Bantaeng ini merupakan sebuah kota di Sulawesi Selatan, gitu ya. Oke. Jadi batasnya ada 120 derajat, ya. Nah, di soal ini adalah yang ditanya tentang Pulau Sumatera. Nah, Pulau Sumatera itu secara bujurnya, ya, itu terletak di mana nih? Apakah di sebelah barat dari 120 derajat bujur timur, ya, ataukah dia nanti di sebelah timur dari 120 derajat bujur timur? Artinya di sebelah kiri Bantaeng kah atau di sebelah kanan Bantaeng kah, ya? Nah, ini adalah Pulau Sumatera. Nah, kalau kita lihat, ya, secara astronomis kan sebenarnya Indonesia terletak pada 95 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur, ya. Dengan pulau yang paling kiri, ya, atau dekat dengan 95 derajat itu adalah Pulau Sumatera. Oh, berarti logikanya Sumatera itu terletak di sebelah kiri, ya, atau di sebelah baratnya dari Bantaeng. Karena tadi batasnya adalah 120 derajat bujur timur, ya, sedangkan Sumatera dimulai dari 95. Nah, ya. Jadi logikanya Sumatera itu berada di sebelah kirinya, ya, dari Bantaeng. Sehingga Sumatera ini sebenarnya memiliki rezim hujan baratnya, ya, atau dengan kata lain pengaruh angin muson baratnya dia lebih dominan dibandingkan dengan pengaruh angin muson timurnya. Nah, kemudian dalil yang kedua adalah, ya, bahwa pantai barat, ya, tadi kita sudah sepakati, ya, bahwa Sumatera itu merupakan rezim hujan barat, gitu ya. Maka pantai barat, pulau-pulau dengan rezim hujan barat selamanya akan memperoleh jumlah hujan selalu lebih banyak, ya, atau lebih basah dari pantai timurnya, kecuali pulau-pulau di sebelah timur Pulau Jawa. Ya, yang perlu diingat adalah bahwa pantai barat, pulau rezim hujan barat itu memperoleh jumlah hujan selalu lebih banyak, gitu ya. Nah, kenapa selalu lebih banyak? Ya, karena sebenarnya arah si angin muson baratnya itu kan sebenarnya dari atas gitu ya. Ingat dari Pasifik gitu ya ke sini gitu ya. Nah, ini yang merah-merah ini ya. Nah, ini angin muson barat gitu. Arahnya begini ya. Nah, kemudian nanti di 0 derajat ya. Ini kan ada Pontianak ya. Ini berarti garis lintang 0 derajat nih ya atau ekuator. Ya. Sehingga nanti dia belok begini. Nah, gitu ya. Nah, ya, gitu ya. Nah, karena anginnya seperti ini, berarti angin yang lewat dari, ya, Samudra Hindia gitu ya, itu akan mengenai pantai barat dari Sumateranya. Sehingga pantai barat, pulau-pulau dengan rejim hujan barat memperoleh jumlah hujan selalu lebih banyak atau lebih basah, ya. Karena angin yang lewat Samudra Hindia ini banyak membawa uap air. Maka karena dia membawa uap air yang banyak ya, kemudian mengenai pantai barat duluan dari Pulau Sumatera, maka secara logika pantai baratnya itu sudah pasti lebih banyak curah hujannya ya dibandingkan pantai timurnya. Ya. Apalagi ya nanti ya di barat Pulau Sumatera ini kalau kita lihat secara peta ya ini kan warnanya kuning ya, agak kekuning-kuningan ya. Nah, ini menandakan di sini adalah dataran tinggi hingga nanti ada pegunungannya gitu, yang disebut sebagai daerah patahan semangku ya. Nah, ini yang D nih ya, ada kata-kata wilayah sepanjang patahan semangku ya. Ini ada patahan semangkonya nanti. Ya, sehingga sebenarnya nanti berlaku hukum orografis ya. Nanti ya saya jelaskan ya, orografis seperti ini ya. Nah, jadi sebenarnya pantai barat dari Pulau Sumatera itu memperoleh hujan yang lebih banyak ya atau lebih basah ya karena angin yang melaluinya adalah angin muson barat yang melewati Samudra Hindia.
ya sehingga dia lebih basah gitu. Ya. Kemudian semakin ke timur ya, jadi nanti basahnya itu di bagian barat gitu ya. Ada hujan orografis di sini ya, pantai barat, bagian barat dari Patahan Semangku. Kemudian nanti pantai timurnya atau sepanjang Patahan Semangkonya ini ya dia mulai berkurang ya, karena nanti ada efek angin fonnya ya, angin fonnya gitu. Ya, mulai berkurang. Kemudian ada hukum adiabatik kering yang menyatakan bahwa setiap turun 100 meter suhunya itu naik 1 derajat ya, sehingga tadi yang angin yang membawa uap air yang banyak ketika naik kemudian turun ya, kemudian suhunya panas ya, sehingga uap air yang terkandung dalam angin tersebut menjadi berkurang ya, sehingga udaranya menjadi kering gitu. Ya, makanya sepanjang Patahan Semangko nanti dia berkurang lagi ya, kering lagi, kemudian nanti yang timurnya mulai banyak lagi ya, karena nanti dekat dengan perairan di sini ya, Selat Malaka gitu ya, Selat Karimata gitu ya, gitu. Ya, jadi yang pertama bahwa wilayah pantai baratnya itu harusnya menerima hujan lebih banyak ya dibandingkan pantai timur ya, bukan pantai timur menerima hujan lebih banyak ya. Jadi pernyataan yang A itu dia salah ya, kebalik. Oke. Nah, ini mudah-mudahan bisa mengikuti. Ini adalah salah satu soal yang kompleks ya dan membutuhkan penguasaan konsep dasar serta kemampuan analisis yang baik ya. Kemudian, semakin ke arah pedalaman curah hujan relatif tidak bertambah, ini juga salah, harusnya semakin bertambah ya. Karena kita sudah lihat di sini bahwa pedalaman Pulau Sumatera ya ini terdapat Patahan Semangko di mana bagian baratnya itu terjadi efek orografis ya. Karena angin yang membawa angin muson ya, angin muson barat yang melewati pantai barat Patahan Semangko itu adalah angin muson barat yang banyak membawa uap air ya, karena di Samudra Hindia ya, kemudian naik ke atas ya, berkondensasi membentuk awan, kemudian turun sebagai hujan ya. Jadi pantai baratnya itu dia lebih banyak gitu ya. Jadi semakin ke arah pedalaman curah hujan harusnya relatif bertambah ya, bukan tidak bertambah ya. Kemudian sepanjang pantai barat dari Aceh ke Lampung curah hujan relatif tidak berkurang. Salah juga ya. Karena kita di sini sudah lihat bahwa pantai barat, pulau-pulau dengan rejim hujan barat selamanya memperoleh curah hujan selalu lebih banyak. Artinya tempat yang letaknya di barat kayak Aceh ya, di atas nih ya, Lok Sumawe Aceh, itu posisinya secara bujur ya itu dia lebih ke barat ya dibandingkan dengan Lampung ya yang ke arah timur gitu ya. Ini barat ya, kemudian ini timur ya, makin ke kanan gitu ya. Nah, harusnya adalah sepanjang pantai barat dari Aceh ke Lampung curah hujan itu relatif berkurang ya gitu ya, harusnya berkurang ya, bukan tidak berkurang ya. Jadi pernyataan yang C salah ya, atau opsi yang C salah. Kemudian wilayah sepanjang Patahan Semangko memperoleh hujan yang banyak, ini juga salah ya. Di mana tadi saya sudah jelaskan ya bahwa angin yang datang itu adalah angin muson barat yang melewati Samudra Hindia sehingga membawa banyak uap air, kemudian dibelokkan oleh relief pegunungan yaitu berupa patahan ya, morfologi patahan ya, Patahan Semangko, kemudian naik ke atas ya, berkondensasi membentuk awan, turun sebagai hujan ya. Jadi yang banyak itu di pantai barat atau di bagian barat Patahan Semangkonya. Cuma di sepanjangnya ya, bagian yang atas ini ya, di sepanjang Patahan Semangkonya karena terjadi efek fon gitu ya, kemudian sama hukum adiabatik kering ya, di mana kalau yang membelakangi bagian yang membelakangi arah angin ya, atau semakin turun ya 100 meter itu suhunya naik ya, sehingga anginnya menjadi kering ya. Nah ya, maka hujannya menjadi lebih sedikit ya di sepanjang Patahan Semangko dibandingkan bagian baratnya gitu. Oke. Nah, yang betul adalah yang E ya. Pada pulau-pulau dengan rejim hujan barat, tempat yang terletak di sebelah barat, musim hujannya datang lebih awal daripada tempat yang letaknya lebih ke timur, gitu ya. Jadi pulau-pulau dengan rejim hujan barat, tempat yang terletak di sebelah barat. Jadi kan secara bujur ya bahwa Aceh itu letaknya lebih ke barat, seperti yang tadi saya bilang ya, dibandingkan dengan Lampung yang lebih ke timur ya. Sehingga Aceh ini mendapatkan musim hujan itu yang lebih awal ya dibandingkan dengan Lampung yang lebih ke timur. Karena kalau kita lihat arah angin musonnya dari barat dulu ya, kemudian menyapu ke timur gitu ya. Nah, ya tadi yang sudah saya gambar ya, nah, yang merah-merah gitu. Ya, sehingga bagian yang barat lebih duluan ya musim hujannya dibandingkan letaknya yang ke timur gitu. Ya, maka yang E jawabannya
Yang betul. Ya, Aceh mengalami musim hujan lebih awal dibanding Lampung. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami ya, dilihat-lihat lagi ya konsepnya, pembahasannya dari soal ini ya. Mudah-mudahan, paham gitu ya dari segi konsep dasar, kemudian, kemampuan untuk analisis, yaitu penting ya ketika kita mengerjakan soal-soal SIMAK UI. Oke, baik. Ya, ini saya, hapus dulu ya. Oke, silakan dipahami. Kalau sudah, kita lanjut ya. Nah, nomor ke-5. Oke, negara di kawasan Asia Tenggara yang mempunyai pendapatan per kapita paling tinggi adalah A. Jepang, B. Brunei, C. Singapura, D. Indonesia, E. Malaysia. Nah, ini soal SIMAK UI tahun 2009 kode 917 ya tentang negara maju dan negara berkembang ya. Nah, ini sebenarnya bicara fakta ya. Jadi beberapa soal SIMAK UI ada juga yang harus kita menguasai konsep dasar secara kuat ya, kemudian kemampuan analisis yang baik. Nah, selain itu juga ada soal-soal yang di ranah pengetahuan ya. Jadi kita sebisa mungkin untuk membaca atau mengikuti perkembangan dari informasi-informasi kekinian ya. Salah satunya adalah tentang pendapatan per kapita di kawasan Asia Tenggara ya pada soal ini. Nah, karena yang ditanya kawasan Asia Tenggara dan pendapatan per kapita ya sudah pasti yang A salah, Jepang salah. Kenapa salah? Karena Jepang merupakan negara di kawasan Asia Timur, bukan di Asia Tenggara ya. Jadi Jepang sudah pasti salah. Nah, pendapatan per kapita di berbagai negara ya di Asia Tenggara ya, khususnya di soal ini ya. Yang pertama ada Brunei, itu sekitar 63.965 US dollar ya. Tinggal nanti kalian teman-teman di sana kalikan saja tuh ya dolar sekarang berapa gitu ya. Sekitar 14 ribuan gitu ya. Nah, bahwa pendapatan per kapita kan sebenarnya pendapatan secara setahun ya bagi seluruh penduduk ya gitu. Ya, nanti jadi rumusnya itu gross national income per jumlah penduduk ya atau gross domestic product per jumlah penduduk ya. Oke, jadi per orangnya itu dia berapa ya rata-rata. Kemudian Singapura 88.155 US dollar, Indonesia ya 11.459 US dollar ya, kita masih tertinggal cukup jauh ya dari negara-negara Asia Tenggara ya, sama Malaysia sendiri kita masih jauh ya, masih kalah jauh ya. Secara HDI Malaysia itu sekitar termasuk ke dalam high ya, dia sekitar 66 atau 67 ya secara HDI ya pada tahun 2020 ya. Sedangkan Indonesia itu sekitar 107 ya secara urutan dari 189 negara ya. Kemudian Malaysia ya 27.534 US dollar. Kemudian udah. Ya ini berdasarkan HDR atau Human Development Report ya, Human Development Report ya tahun 2020 yang dikeluarkan oleh UNDP ya. United Nations Development Program ya. Oke. Nah, dari sini kita bisa lihat ya, ini berdasarkan fakta ya, maka jawabannya adalah C, Singapura ya, karena pendapatan per kapitanya paling tinggi di Asia Tenggara ya, sekitar 88.155 US dollar ya per tahunnya. Oke. Kemudian nomor 6. Pergerakan arus laut Kuroshio ke arah utara dari Kepulauan Filipina disebabkan oleh A. Pengaruh angin pasat, B. Dorongan angin barat, C. Pertemuan arus panas dan arus dingin, D. Penyimpangan arus dingin, E. Pengaruh daratan. Ya, ini merupakan soal SIMAK UI 2014 kode KS1. Ya, babnya laut dan pesisir. Oke, ya. Kata kunci dari soal ini adalah arus laut Kuroshio ya, yang merupakan arus laut panas ya. Jadi berdasarkan suhunya, arus laut itu dibagi dua ya. Ada arus panas ya, ketika dia berasal dari daerah lintang rendah atau khatulistiwa dan sekitarnya. Kemudian ada arus dingin ketika dia berasal dari lintang tinggi ya, atau daerah kutub ya dan sekitarnya. Nah, ya banyak sekali pergerakan arus laut ini ya. Misalnya seperti ini. Ya, kita nggak usah lihat gambar yang lain ya. Jadi poinnya, kalau yang merah itu adalah arus panas ya, karena berasal dari daerah yang lintang rendah ya atau khatulistiwa dan sekitarnya. Ya, sedangkan yang biru-biru ya warna biru ini adalah arus dingin ya, karena berasal dari daerah lintang tinggi ya dan sekitarnya.
Nah, di sini ada arus Kuroshio. Nah, gini, ya, arus Kuroshio yang merupakan arus panas ya yang mengalir di Samudra Pasifik ya. Mulai dari ya, jadi sebenarnya Kuroshio itu dia arus lanjutan dari North Equatorial ya atau arus Khatulistiwa Utara ya. Kemudian ke atas ya ke arah pantai timur Jepang gitu ya. Nah, yang nanti bertemu dengan arus dinginnya yaitu Oyashio-nya gitu ya. Nah, jadi Jepang di perairan Jepang ya khususnya di Tanjung Unobo itu terdapat pertemuan arus panas dan arus dingin ya antara Kuroshio dan Oyashio. Nah, adapun Kuroshio kenapa dia bisa bergerak ya? Karena dia dipengaruhi oleh angin ya, terutama angin pasatnya yaitu angin pasat tenggara ya. Mohon maaf, ini bukan angin pasat timur laut gitu ya. Ini maksudnya adalah angin pasat tenggara. Oke. Nah, yang ini maksudnya adalah angin pasat tenggara ya. Kalau timur laut dia dari atas ya, ini dari bawah yaitu angin pasat tenggara. Oke, jadi anginnya adalah angin pasat tenggara. Oke. Nah, gitu ya. Nah, ini ada angin pasat tenggara ya. Jadi angin pasat merupakan jenis angin tetap ya yang berembus dari daerah maksimum subtropik ya sekitar 30 hingga 40 derajat ya, biasanya 30 derajat ya, menuju ke daerah minimum ekuator ya atau di 0 derajatnya gitu ya. Ada dua angin pasat. Kalau dia berasal dari sebelah utara, yaitu namanya angin pasat timur laut. Kalau dia berasal dari daerah selatan, ya itu namanya angin pasat tenggara. Nah, pergerakan si arus Kuroshio ya, dia ke atas ke arah Kepulauan Filipina ya ke atas ya gitu ya. Nah, hingga nanti ke Jepang ya perairan pantai timur Jepang itu dipengaruhi oleh dorongan dari angin pasat tenggara ya. Ketika nanti mataharinya itu bergerak ke atas ya ke daerah belahan bumi utara ya. Nah, misalnya pada saat Juni gitu ya, Juni kan di 23,5 derajat LU ya. Maka nanti angin pasatnya terdorong ke atas ya, terutama angin pasat tenggaranya ya. Gitu. Oke. Maka jawabannya adalah A ya, pengaruh angin pasat ya. Nah, kalau yang angin barat ya itu merupakan angin tetap yang berembus dari daerah maksimum subtropik ke minimum subpolar ya. Itu nanti lebih jauh ya kita bahas ya. Itu lebih spesifik lagi tuh ya. Nanti aja kalau ketemu soalnya aja ya. Oke, jadi nomor 6 jawabannya A. Ya, pengaruh dari angin pasat yaitu angin pasat tenggara. Oke. Kemudian nomor 7. Fenomena konvergensi udara di atmosfer sekitar ekuator, ya berarti sekitar khatulistiwa, menyebabkan kenaikan suhu udara yang berdampak pada peningkatan curah hujan setempat. Ya, sebab daerah konvergensi antar tropis atau DKAT bergerak secara dinamis mengikuti gerakan bumi mengelilingi matahari. Nah, soal SIMAK UI 2015 ya, babnya atmosfer. Nah, adapun kata kunci dari soal ini yang pertama adalah konvergensi udara. Nah, itu poinnya, konvergensi udara. Menyebabkan kenaikan suhu udara, ya, konvergensi udara menyebabkan kenaikan suhu udara. Nah, adapun teorinya adalah konvergensi udara itu artinya adalah proses bertemunya dua massa udara ya akibat adanya kenaikan suhu udara. Nah, perlu diingat bertemunya dua massa udara akibat adanya kenaikan suhu udara. Oh, berarti bukan konvergensi yang menyebabkan kenaikan suhu udara, tetapi kenaikan suhu udara lah yang menyebabkan konvergensi. Ya, jadi sebenarnya pernyataan yang atas nih di nomor 7 itu salah tuh ya, kebalik ya. Harusnya ya kenaikan suhu udara yang mengakibatkan konvergensi ya, pertemuan massa udara, bukan konvergensi udara yang menyebabkan kenaikan ya. Ya. Oke, jadi misalnya gini. Misalnya ada lintang ya, 0 derajat, kemudian 30 derajat LU dan 30 derajat LS ya. 30 derajat LU dan LS ini disebut sebagai daerah maksimum subtropis ya. Maksimum berarti tekanan udaranya ya yang maksimum ya. Nah, jadi di 0 derajat itu suhunya tinggi ya karena selalu mendapatkan intensitas panas matahari yang banyak ya, sehingga suhunya tinggi. Sedangkan di daerah 30 LU dan 30 LS ya itu suhunya rendah ya. Nah, sehingga
di 0 derajat karena suhunya tinggi ya, itu tekanannya rendah. Ya, ingat kembali saya pernah bahas di, video ya, beberapa video sebelumnya gitu ya, tentang, suhu ya. Jadi suhu dengan tekanan itu secara hubungan dia berbanding terbalik ya. Artinya ketika suhunya tinggi itu tekanannya rendah, dan ketika suhunya rendah tekanannya tinggi ya, berbanding terbalik. Nanti bisa lihat di video yang kalau tidak salah yang atmosfer ya, atmosfer, eh apa ya, bahas soal atmosfer gitu kalau tidak salah ya, bahas soal atmosfer ya. Kalau enggak yang satu, yang dua, gitu ya. Oh, dicek aja deh ya, nanti ada di sini deh ya. Oke. Oke, di atas ini ya, kalau ada, kalau nggak ada ya udah. Ya suggested video ya, video yang direkomendasikan ya, nanti bisa dilihat. Ya atau dicek aja, cek aja di channel Pojok Hijau ya. Oke, jadi poinnya ketika suhunya tinggi tekanannya rendah ya, jadi di 0 derajat itu tekanannya rendah. Sedangkan di 30 LU maupun LS ya, itu tekanannya tinggi. Nah, sesuai dengan hukum Weis-Ballot bahwa udara itu berhembus dari tekanan maksimum atau tinggi ke tekanan minimum. Nah, ya, ini bertemu nih ya antara angin pasat timur laut yang dari maksimum subtropik yang utara ya 30 derajat LU ya dengan 30 derajat LS yaitu angin pasat tenggara ya maksudnya. Nah, disinilah terjadi proses konvergensi atau pertemuan dua massa udara. Nah, ketika terjadi pertemuan dua massa udara ya di lintang 0 derajat, di mana tadi saya katakan 0 derajat itu memiliki suhunya tinggi karena mendapatkan intensitas panas matahari yang tinggi. Nah, ketika ada udara ya kemudian mendapatkan panas ya atau dipanaskan, maka udara itu secara volume akan mengembang ya sehingga menjadi lebih ringan. Ingat kembali kalau teman-teman yang linjur ya atau dari IPA mungkin pernah dengar rumus yang namanya Rho sama dengan M per V. Ya, Rho itu massa jenis, M-nya massa, V-nya volume. Ya, jadi ketika volumenya mengembang, massanya tetap ya, maka massa jenisnya itu menjadi ringan. Ya, sehingga udara itu naik ke atas ya. Pokoknya secara gampangnya ketika udara dipanaskan ya dia mengembang ya volumenya ya, maka secara massa jenis dia menjadi ringan. Ya ketika ringan dia akan naik ke atas ya. Nah, seperti ini naik ke atas. Sehingga pada lapisan troposfer ya, itu pada ketinggian tertentu ya karena di troposfer itu semakin naik ketinggiannya dia semakin rendah suhunya, maka akan terbentuk awan ya berkondensasi ya membentuk awan. Sehingga nanti ketika sudah jenuh uap air dia akan turun sebagai hujan. Nah, hujan ini disebut sebagai hujan konveksi. Ya, ada juga yang menyebut kalau di 0 derajat namanya hujan ekuatorial. Ya, artinya adalah hujan konveksi di atas lintang 0 derajat gitu. Ya. Nah, kemudian nanti anginnya berputar ya, membentuk sebuah arus konveksi di mana angin pasat tenggara berubah menjadi angin anti pasat barat laut, kemudian angin pasat timur laut berubah menjadi angin anti pasat barat daya gitu ya, dan seterusnya, yaitu membentuk arus konveksi ya. Itu. Jadi pernyataan yang atas ini salah ya. Tadi sudah saya bilang bahwa ya yang menyebabkan konvergensi itu adalah kenaikan suhu udaranya. Jadi bukan konvergensi menyebabkan kenaikan suhu udara, tetapi kenaikan suhu udara menyebabkan konvergensi udara. Gitu ya. Jadi pernyataan atasnya salah. Kemudian pernyataan yang bawah. Daerah konvergensi antratropis atau DKT bergerak secara dinamis mengikuti gerakan bumi mengelilingi matahari. Nah, gitu. Nah, ini lebih spesifik lagi juga nih teorinya, ya. Mudah-mudahan teman-teman semuanya memperhatikan ya dengan seriusnya. Ini agak sedikit sulit, sedikit aja. Oke, baik. DKT atau ITCZ, ya, ITCZ, ya, gitu ya. Intertropical Convergence Zone, ya, itu merupakan daerah yang erat kaitannya dengan dengan gerak semu tahunan matahari ya. Jadi saya memakai teori yang agak awal dulu ya. Jadi tidak langsung ke gambar ya, biasanya dalam teori-teori itu langsung ada gambarnya tuh ya, DKT atau ITCZ itu yang mana gitu. Yang jelas ya sederhananya DKT itu merupakan daerah yang memiliki suhu yang paling tinggi ya, sehingga disebut sebagai zona ekuator termal ya. Nah, ya. Nah, yang ingin saya bahas adalah biar nanti berhubungan langsung dengan soalnya gitu ya, pernyataan yang bawah. Yang pertama DKT dia erat kaitannya dengan gerak semu tahunan matahari ya. Jadi kita harus menguasai gerak semu tahunan matahari. Adapun gerak semu tahunan matahari sebenarnya sebuah fenomena yang diakibatkan oleh
adanya revolusi bumi, ya. Jadi bumi mengelilingi matahari yang disebut sebagai revolusi, gitu ya. Nah, ini akibat dari revolusi bumi, ya. Nah, akibat dari revolusi bumi, maka secara semu, ya, matahari itu hanya bergerak, ya, pada lintang 23,5 LU sampai 23,5 LS, ya. Tidak pernah lebih dari itu, ya. Nah, kalau lebih berarti, apa namanya, terjadi, anomali ya, maksudnya kiamat gitu ya. Ya, kita nggak bicara sana gitu ya. Oke, baik, kita lanjutkan saja. 23,5 ke 23,5 juga ya. Oke, ini misalnya matahari. Nah, jadi akibat dari revolusi bumi mengelilingi matahari terjadi gerak semu tahunan ya, ingat ya, gerak semu tahunan ya matahari. Nah, misalnya ya matahari tepat pada 23,5 LS ya, itu sekitar 22 Desember ya, atau ketika belahan bumi utara mengalami musim dingin gitu ya. Kemudian naik ke atas lagi ya, Desember, Januari, Februari, Maret. Nah, jadi sekitar 20 sampai 21 Maret ya, matahari tepat pada 0 derajat lintang ya, atau daerah ekuator. Kemudian Maret, April, Mei, Juni. Nah, sekitar 21 hingga 22 Juni itu matahari tepat di 23,5 LU ya. Kemudian dia balik lagi Juni, kemudian Juli, Agustus, September. Ya, jadi 23 September ya matahari tepat di 0 derajat. Jadi ada 2 kali dalam setahun ya matahari itu lewat ekuator ya, yaitu 21 Maret dan 23 September. Kemudian September, Oktober, November, balik lagi Desember. Nah, di Desember ya dia di 23,5 LS. Nah, jadi ya, misalnya kita ambil salah satu gerak semu tahunan matahari ya. Misalnya ketika matahari berada pada posisi 0 derajat. Nah, ketika matahari berada di posisi 0 derajat, maka suhu di sekitar 0 derajat, suhu di 0 derajat dan sekitarnya gitu ya, dia pasti suhu paling tinggi ya karena ada mataharinya. Nah, ketika ada mataharinya, maka ya suhu di luar atau di tempat yang jauh dari ekuator itu pasti suhunya lebih rendah ya karena posisi mataharinya di 0 derajat ya secara semu. Ya. Nah, jadi di 23,5 itu jadi suhunya LU ya rendah ya, di 23,5 LS juga suhunya rendah. Nah, tadi kita sudah bahas bahwa suhu berbanding terbalik dengan tekanan ya. Ketika suhunya tinggi maka ketika suhunya rendah tekanannya tinggi ya. Jadi 23,5 LU maupun LS dia tekanannya tinggi. Sedangkan kalau di 0 derajat dia tekanannya rendah gitu ya. Nah, bahwa ya tadi kita juga sudah bahas ya, angin itu berembus dari tekanan tinggi ke rendah. Nah, gitu. Ya, dari 23,5 LU ke 0 derajat. Ini juga 23,5 LS ke 0 derajat. Nah, di sini terjadilah pertemuan ya antar massa udara yang tadi kita sudah bahas ya. Pertemuan massa udara tersebut disebut sebagai daerah konvergensi ya, daerah konvergensi antar tropik. Ya, di sini DKAT-nya gitu. Jadi sebenarnya DKAT itu dipengaruhi oleh posisi gerak semu tahunannya gitu ya. Ketika posisi gerak semu tahunannya itu berada di 0 derajat ya, maka secara relatif di situ adalah DKAT-nya ya. Tapi tidak tepat persis ya, tergantung dari persebaran daratan dan lautannya gitu ya. Nah, kemudian kalau posisinya di 23,5 maka di 23,5 dan sekitarnya ya plus minus ya. Itu DKAT-nya atau keberadaan DKAT-nya di situ ya. Kemudian kalau misalnya dia di bawah di 23,5 LS, nah maka di sini juga DKAT-nya gitu. Jadi dia selalu bergerak ya, DKAT selalu bergerak ya mengikuti gerak posisi semu tahunan matahari. Nah, jadi bukan mengikuti gerakan bumi mengelilingi matahari ya, tetapi mengikuti gerak semu tahunannya. Karena gerakan bumi mengelilingi matahari atau yang disebut sebagai revolusi bumi itu sangat berbeda dengan gerak semu tahunannya. Kalau gerakan bumi mengelilingi matahari adalah revolusinya, sedangkan gerak semu tahunan matahari itu adalah dampak dari revolusi buminya, gitu. Ya, bisa dipahami ya. Nah, jadi yang namanya DKT atau ITCZ ya, dia mengikuti gerak semu tahunan mataharinya. Ya, bukan mengikuti gerakan bumi mengelilingi mataharinya. Ya. Nah, sehingga nomor 7 ini jawabannya adalah E. Oke guys, ya mudah-mudahan paham nih. Ini luar biasa nih, gila banget nih. Ya, luar biasa deh. Ya secara konsep teori gitu ya. Ini sebenarnya nggak bisa
ngasal, logika biasa aja tanpa teorinya ya. Jadi harus tahu konsep dasar yang tadi saya bilang, penguasaan konsep dasarnya itu harus bagus banget ya. Kemudian kemampuan untuk analisisnya itu juga harus bagus banget ya. Ini di soal SIMAK UI 2015. Oke, baik. Kemudian ya, nomor 8. Segitiga emas Jakarta terdiri atas gedung perkantoran, apartemen, perbelanjaan modern, dan pendidikan adalah kawasan A. Ekumenopolis, B. Hinterland, C. Megalopolis, D. Metropolis, E. Superblok. Ya, ini merupakan soal SIMAK UI 2016 ya, babnya pola ruangan kota, gitu ya. Nah, kata kunci dari soal ini adalah segitiga emas Jakarta, gitu ya. Nah, yang disebut sebagai segitiga emas Jakarta, nah ini soal ini Jakarta sentris banget nih, gitu ya. Bagi teman-teman yang dari luar daerah ya, yang mau ke SIMAK UI, ini harap memaklumi, ya. Oke, segitiga emas Jakarta adalah sebuah wilayah yang berbentuk segitiga imajiner, ya, yang terletak di Provinsi DKI Jakarta, yang membentang dari Jakarta Pusat hingga Jakarta Selatan. Ya, dari Jalan MH Tamrin, ya, hingga ke Jalan Sudirman, Rasuna Said, Gatot Subroto. Yang di mana di situ terdapat kompleks-kompleks, ya, bisnis-bisnis, ya, misalnya ada SCBD, Sudirman Central Business District, gitu ya, dan seterusnya. Ya. Nah, adapun ya segitiga emas Jakarta itu merupakan eh, istilahnya ya. Nah, itu super blok ya. Nah, cuma kita mau bahas pelan-pelan dulu nih ya, istilah-istilah yang ada di soal ini. Yang pertama, ekumenopolis adalah kota metropolis yang berjauhan. Ya, ini di salah satu literatur ya disebutkan bahwa ekumenopolis itu adalah kota metropolis yang berjauhan. Walaupun sebenarnya tidak sesederhana itu. Ada juga ekumenopolis itu berdasarkan kuantitas penduduknya atau jumlah penduduk. Ya, misalnya ada yang menyebutkan ekumenopolis itu ya ketika jumlah penduduk kotanya di atas dari 10 juta ya, atau ada juga yang di atas 10 miliar ya, atau di atas 30 miliar gitu ya. Nah, gitu. Nah, cuma secara sederhana ya, ekumenopolis adalah kota metropolis yang berjauhan ya. Jadi kalau misalnya di Indonesia karena metropolisnya berjauhan, maka bisa membentuk ekumenopolis gitu ya. Kemudian hinterland merupakan daerah pendukung aktivitas kehidupan kota ya, misalnya desa ya, itu bisa sebagai daerah hinterland kota ya, dalam arti misalnya sebagai pemasok atau penyuplai sumber daya alam ya, sebagai pemasok sumber daya manusia ya, pusat industri kecil dan kerajinan ya, dan seterusnya. Kemudian ada megalopolis, merupakan gabungan kota-kota metropolis yang membentuk jalur perkotaan sangat besar ya. Jadi metropolis bergabung menjadi sebuah megalopolis ya, jalur perkotaan yang sangat besar ya. Misalnya ada Shanghai ya, San Diego, San Francisco ya, ada New York ya, ada Boston, Washington ya, dan seterusnya ya. Ini merupakan istilah yang berasal dari Jane Goodman ya sebenarnya ya, pada tahun 1976. Oke. Kemudian ada metropolis, kota yang aktivitas ekonominya didominasi oleh kegiatan industri ya. Kemudian ada superblok. Nah, ini suatu kawasan di konteks urban ya, berarti perkotaan yang dirancang secara terpadu dan terintegrasi ya, berdensitas cukup tinggi dalam konsep tata guna lahan yang bersifat campuran. Nah, ini maksudnya adalah si segitiga emas Jakarta. Karena di sana banyak ya bangunan-bangunan tinggi ya yang berfungsi sebagai daerah perkantoran ya, kemudian apartemen, perbelanjaan modern, dan juga pendidikan. Ya, jadi one stop living ya, kehidupan yang tidak berhenti ya, one stop ya living ya, satu kehidupan gitu ya. Terus menerus ya gitu. Ya, jadi kerja di situ, tinggal di situ, ya belanja di situ, sekolah di situ gitu ya. Itu adalah konsep super blok ya, gitu. Oke, nomor 8 jawabannya adalah E ya. Oke. Kemudian nomor 9 ya, bencana meteorologis yang dipicu oleh angin di wilayah 5 derajat LU sampai 5 derajat LS pada umumnya menunjukkan A. Nilai resikonya besar, B. Kejadiannya dapat diprediksi, C. Daerah cakupannya sempit, D. Penduduk yang terdampak banyak, E. Intensitas kejadiannya menurun. Ya, ini soal SIMAK UI asli 2017 ya, babnya bencana dan mitigasi bencana alam. Ya, kata kunci dari soal ini adalah bencana meteorologis yang dipicu oleh angin ya di wilayah 5 LU sampai 5 LS.
Nah, adapun bencana meteorologis adalah bencana yang diakibatkan oleh parameter-parameter meteorologi seperti curah hujan, kelembaban udara, suhu atau temperatur udara, tekanan udara, ya, kemudian angin. Nah, di soal ini yang dibahas adalah bencana meteorologi yang dipicu oleh angin. Misalnya ada angin siklon tropis, ya, angin puting beliung, ya, dan seterusnya. Oke. Nah, angin sendiri sebenarnya adalah udara yang bergerak. Ya, kenapa dia bisa bergerak? Karena adanya perbedaan tekanan udara. Oh, berarti semakin besar perbedaan tekanan udara, ya, semakin besar angin itu berhembus, gitu ya. Dan sebaliknya, semakin kecil perbedaan tekanan udara, maka semakin lambat atau semakin pelan angin itu berhembus. Nah, bencana-bencana meteorologi yang diakibatkan oleh angin, misalnya angin siklon tropis ataupun angin puting beliung, itu merupakan fenomena yang diakibatkan atau yang terjadi akibat perbedaan tekanan udara yang besar, ya, sehingga anginnya itu kayak angin siklon tropis itu kan sebenarnya, dia sama dengan hurricane ya penyebutannya atau typhoon ya atau angin topan gitu yang berputar ya gitu. Ya, akibat perbedaan tekanan udara yang tinggi di mana tekanan udara sekelilingnya itu dia maksimum ya, mengelilingi tekanan udara yang di pusatnya itu minimum ya. Sehingga angin itu, berhembus secara cepat ya dari luar ke dalam ya berputar ya gitu. Oke. Nah, jadi poinnya adalah kalau dia daerahnya mengalami perbedaan tekanan udara yang tinggi, maka risiko ya terbentuknya bencana alam akibat angin itu besar ya, karena memiliki perbedaan tekanan udara yang besar. Dan sebaliknya, kalau dia perbedaan tekanan udaranya kecil ya, maka risiko terjadinya bencana meteorologis oleh angin itu dia kecil juga. Nah, adapun doldrum atau daerah tenang ekuator adalah daerah yang dibatasi oleh lintang 10 LU sampai 10 LS atau 5 LU sampai 5 LS ya, yang memiliki kecepatan dan kekuatan angin yang rendah. Nah, ini kata kuncinya, akibat perbedaan tekanan udara yang rendah gitu ya. Nah, karena di soalnya ya, yang ditanya adalah bencana meteorologis yang dipicu oleh angin di wilayah 5 LU sampai LS pada umumnya menunjukkan intensitas kejadiannya menurun. Karena tadi ya bahwa daerah 5 LU sampai 5 LS itu merupakan daerah doldrum atau daerah tenang ekuator di mana kecepatan dan kekuatan anginnya rendah ya karena perbedaan tekanan udara yang rendah gitu. Pokoknya bencana meteorologis ketika dia sebenarnya sampai ke 10 LU aja dia sudah mulai berkurang tuh, ya karena ada doldrum, ya apalagi ke 5 derajat gitu, ya. Pokoknya semakin dekat dengan ekuator, itu perbedaan tekanan udaranya dia semakin rendah, ya karena perbedaan suhunya juga rendah gitu. Oke. Eh, mudah-mudahan jos ini, ya mudah-mudahan paham ini guys ya. Ntar dilihat-lihat lagi terus ya, dipelajari videonya ya sampai paham ya. Oke. Nah, kemudian kita lanjut ya ke nomor 10 terakhir. Pada tahun 2012, jumlah penduduk kota Samba sebanyak 493.407 jiwa dan yang berusia kurang dari 40 tahun sebanyak 360.821 jiwa. Kondisi tersebut mengindikasikan piramida A ekspansif, B konstruktif, C regresif, D stasioner, E dinamis. Nah, soal ini merupakan soal SIMAK UI tahun 2018 ya, babnya adalah antroposfer gitu. Nah, kata kuncinya adalah piramida. Nah, piramida penduduk adalah sebuah piramida yang menandakan komposisi penduduk menurut umur dan jenis kelamin. Ya, jadi ada dua parameter yang dapat diukur dari piramida penduduk. Ada umur, ya berarti segala sesuatu yang berkaitan dengan umur dapat dicari dari piramida. Kedua, ada jenis kelamin, berarti segala sesuatu yang berhubungan dengan jenis kelamin bisa dicari dari piramida, ya. Kemudian di soalnya ya, yang berusia kurang dari 40 tahun sebanyak 360.000 ya, 821 jiwa. Nah, ini sebenarnya secara logika maka ah, lebih dari 50% berada di bawah 40 tahun ya. Jadi piramida ini sebenarnya menggambarkan ya secara kasar ya, lebih dari 50% berada pada usia kurang dari 40 tahun. Karena 360.821 jiwanya itu berusia kurang dari 40 tahun. Ya, karena jumlah penduduk totalnya 493 ya, anggap aja 400 ribuan gitu. Kalau dibagi dua itu kan 200 ribuan gitu ya. Sedangkan
jumlah ini adalah 360.000. Nah, berarti secara logika lebih dari 50% itu berada pada usia-usia kurang dari 40 tahun. Karena piramidanya menggambarkan lebih dari 50% berada di bawah 40 tahun, maka jenis piramidanya adalah piramida ekspansif. Gitu ya. Jadi yang alasnya lebar ya, atau piramida muda gitu ya. Karena lebih dari 40% ya, atau lebih dari 50% maksudnya berada pada usia kurang dari 40 tahun. Oke, sehingga jawabannya adalah yang A ya, ekspansif ya. Ini belum dilingkarin ya. Jawabannya ekspansif ya yang. Oke, baik. Kira-kira itu saja ya yang dapat saya sampaikan. Ya, luar biasa pembahasan pada video kali ini ya, hot banget ini ya gitu. Dari segi konsep dasar ya, kemudian analisis gitu ya. Nah, jadi teman-teman di sana jangan lupa untuk terus menyaksikan ya video-video dari Pojok Geo ya, dan dilatih konsep dasarnya sama analisisnya. Mudah-mudahan nanti lancar ketika mengerjakan soal simak ya. Nah, dari saya cukup sekian ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.